Sebelum kita mulai kajian akad pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kami bacakan beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan menjadi tambah barokah pertemuan kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yastarillahu wal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walal mustakbiran qalam yasmaha kanna fi udhunayhi waqra fabashiruhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa 'alaqa fil ardi rawasiya an tabita bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalaqallahu fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni bal dzalimuna fi dhalalin mubin. Subhanallahul azim. Masyaallah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad pada tanggal 29 November 2020, yang menjadi narasumber kita adalah Ustadz Mahfud. Beliau adalah salah satu ASN atau guru di SMP Negeri 3 Purwodadi, Grobogan. Pada kesempatan hari ini kita akan tema adalah mengenal dan meneladani pribadi Rasulullah SAW. Seperti biasanya, kita nanti akan mendengarkan tauhid dari beliau sampai jam 9, kemudian nanti tanya jawab sampai jam setengah 10. Jadi karena Pak. Siap. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Ustadz Mahfud. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang indah di pagi ini, di cuaca yang sejuk, Allah memberikan rahmat dan nikmat pada kita bersama,
sehingga kita bisa bertemu lewat Zoom pada pagi hari ini dalam rangka kajian Ahad pagi dengan tema mengenal dan meneladani pribadi Rasulullah SAW. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan pada kita bersama dan kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan sosok tauladan seorang manusia yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang Allah pilih untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi pendidik, untuk menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana para jamaah yang berbahagia, di pagi yang bahagia ini, yang mana dari pembawa acara memberikan waktu dari jam 8 sampai lebih kurang jam 9.30, yang mana waktu yang hanya 1,5 jam. Kalau kita mau menguak, mau mendalami pribadi agung Rasulullah Muhammad SAW, ini suatu hal yang tentunya tidak akan kita, menjangkau secara maksimal, mengingat perjalanan Rasul sejak beliau dilahirkan sampai dengan usia 63 tahun. Kemudian kita hanya akan mengupas dengan waktu 90 menit ya. Jadi ini sesuatu yang ya sudah barang tentu akan banyak kekurangan. Kekurangan dalam arti karena antara hidup beliau selama 63 tahun, kemudian akan kita bahas dalam waktu hanya 90 menit. Sudah barang tentu nanti akan banyak hal-hal yang tidak bisa kita ungkap secara maksimal. Mungkin hanya ya taruh kamarnya pucuk-pucuk aneh saja, jadi pucuk-pucuk aneh. Tapi minimal dengan kita mengenal orang ketang pucuk aneh itu bisa menjadi salah satu vitamin tambahan bagi iman kita, merupakan satu ya tambahan amunisi untuk iman kita, sehingga iman kita semoga Allah berikan tambahan kekuatan, berikan tambahan kesuburan, sehingga kita bisa semakin bertambah baik di dalam kita beriman dan berislam. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang berbahagia, pepatah mengatakan ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini satu pepatah yang luar biasa ya. Jadi pepatah yang luar biasa, tak kenal maka tak sayang. Kaitannya dengan Rasulullah ya. Di mana Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu ya, 1442 tahun yang lalu. Nah, ini masa yang tidak sedikit, masa yang tidak pendek. Jadi jarak waktu 1442 tahun yang lalu. Ini kita mau menguak, mau mendalami, mau mengenal pribadi beliau yang sudah hidup 1442 tahun yang lalu. Nah, para jamaah yang berbahagia, ya, tema pagi ini dengan kalimat mengenal ya. Jadi mengenal ini suatu hal yang luar biasa. Jadi pepatah tadi mengatakan tak kenal maka tak sayang ya.
Jadi kalau seseorang tidak mengenal terhadap sesuatu, sudah barang tentu, ya, itu tidak akan mungkin bisa mencintai sesuatu itu kalau dia tidak mengenal. Termasuk kita misalkan, ya, mungkin bagi kita, ya, bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada satu buah, ya, misalkan ada buah yang baru yang kita mungkin belum pernah kenal. Satu contoh, mungkin termasuk ada buah yang mungkin kita mengenal baru beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin di daerah Purwodadi belum juga terlalu banyak, yaitu buah matoa misalkan, ya, jadi buah matoa. Ini kalau seorang itu belum mengenal apa itu buah matoa, mungkin mau makan pun ya rasa-rasa, tapi begitu dia sudah mengenal, ya, itu insya Allah sesuatu yang baru dia kenal, kemudian dia bisa merasakan, oh ternyata kok enak itu, ya, ternyata kok enak. Itu matoa yang apa itu kulitnya masih biasa. Nah, apalagi kalau durian misalkan, ya, durian yang sudah demikian terkenal. Jadi seandainya orang nggak mengenal buah durian, belum mengenal, itu melihat dari luar yang durinya seperti itu, ya otomatis orang itu tidak akan mau memakan buah durian itu kalau dia belum mengenal. Tapi dengan mengenal, ya Allah luar biasa, di mana-mana dicari. Walaupun mungkin ya secara lahir itu sampai dapat julukan durian, jadi duri, adanya hanya duri. Tapi ternyata di dalamnya apa itu sesuatu yang sangat disenangi oleh masyarakat, orang-orang tertentu khususnya. Nah, ini juga demikian terhadap sosok agung Rasulullah Muhammad SAW, ya. Kalau orang tidak mengenal beliau, ya kita beberapa waktu terakhir mungkin Oktober yang lalu, mungkin dunia cukup, ya, geger, ya, di dunia geger, dunia ramai, di sana sini muncul apa itu demo, boikot dan sebagainya, yaitu kaitannya dengan olah dari apa itu pembuat majalah, ya, majalah di Perancis, apa itu namanya, Charlie Hebdo, ya, ada Charlie Hebdo yang mana apa itu membuat kartun Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini mengapa itu terjadi, ya? Ini mengapa itu terjadi? Ya kalau kita renungi, ya, jadi itu ada beberapa faktor sampai majalah itu menampilkan sosok kartun, ya. Tadi kartun yang ditampilkan adalah kartun Rasulullah Muhammad SAW, seorang yang dipilih Allah, seorang yang diagungkan oleh Allah dan kaum muslimin seluruh dunia. Nah, ini si pembuat kartun itu dia sudah mengenal betul terhadap pribadi Rasulullah atau belum? Nah, ini. Kalau dia mengenal, ya, saya yakin hal itu tidak akan terjadi, ya. Jadi kalau dia kenal, mengetahui persis siapa itu Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin hal itu tidak akan terjadi. Kemudian ya kita bisa melihat dampaknya, ya, dampaknya sampai demikian. Bahkan mungkin juga sampai berimbas ke daerah kita, ada produk-produk yang dari Prancis pun itu mungkin sebagian dari masyarakat kita tidak mau mengkonsumsinya. Nah, itu dampaknya. Itu baru dampak secara ekonomi dan sebagainya. Belum yang lain-lain, bahkan sampai, ya, si yang kan dicerita di apa itu kisah itu kan, atau di akibat daripada apa itu pemuatan kartun Rasulullah, kan sampai terjadi pemenggalan kepala dari seorang guru yang
yang mempertontonkan di depan kelas. Nah, ini itu karena apa ya? Karena tidak mengenal. Seandainya apa itu si pembuat kartun itu mengenal betul ya, kemudian mengenalnya didasari dengan kenalan yang lebih jauh lagi, yaitu dengan iman. Nah, itu tidak akan terjadi ya kalau itu dikenalnya bukan hanya dengan akal tapi juga dengan hati. Dan ini karena tidak mengenal. Kemudian kalau kita putar sejarah lebih jauh lagi, itu kan baru kemarin ya, yang Charles Hebdo kan baru 1-2 bulan yang lalu. Nah, dulu ketika Rasulullah masih hidup, ya, ini orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah, atau mungkin dia kenal hanya secara lahir, tidak mau mengenal lebih jauh siapa itu Rasulullah Muhammad SAW, apalagi hatinya tidak mau kenal, ya, tidak mau nyambung terhadap Rasulullah, maka sikap mereka terhadap Rasulullah itu tidak hanya seperti yang terjadi di Perancis kemarin, ya, tidak hanya seperti itu, ya. Bahkan kemudian mereka menjuluki ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu pun disebut atau dicaci maki sebagai Al-Majnun. Al-Majnun artinya itu orang yang gila. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui. Dia nggak mengenal siapa Rasulullah Muhammad itu. Hal itu diabadikan oleh Allah dalam salah satu ayatnya di surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr, surat nomor 15. Surat nomor 15. Ayat yang ke-6. Ya. Surat Al-Hijr, surat nomor 15. Ya. Di ayat yang ke-6. Di mana di sana Allah mengabadikan ucapan atau ololan dari orang-orang kafir itu. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Jadi Allah mengabadikan ucapan orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Rasulullah Muhammad SAW, itu mereka mengatakan waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Waqalu lan ngucap sapa wong-wong kafir mau ya ayyuhalladzi eling-eling wong itu siapa? Yaitu Muhammad ya. Nuzila yang diturunkan alaihi atasnya adzikru yaitu adzikr yaitu Al-Qur'an. Innaka sesungguhnya engkau lamajnun, benar-benar orang yang gila. Jadi penghinaan terhadap pribadi Rasulullah Muhammad SAW itu ternyata tidak hanya sekarang saja ya, tidak hanya sekarang saja. Jadi semenjak beliau Rasulullah masih hidup, ya, ini penghinaan terhadap Rasulullah itu sudah berlangsung ya, sudah terjadi. Apa sebabnya? Karena dia nggak mau mengenal ya, nggak mengenal pribadi Rasulullah. Nah, terutama mengenal dengan hati, yaitu mau beriman. Jadi di situ dikatakan ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, sungguh kamu adalah orang yang gila. Jadi Rasulullah disebut sebagai orang yang gila oleh orang-orang kafir. Nah, para jamaah yang berbahagia, nah, perlakuan orang-orang kafir sejak zaman dulu sampai hari ini, termasuk kemarin, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti tetap akan terjadi, itu ya kalau kita renungi sebagai seorang muslim, yaitu sebenarnya ya hal-hal yang kalau mereka berlaku seperti itu, ini ya diarani wajar ya
Wajar atau tidak itu kira-kira. Jadi wajarnya apa? Karena mereka itu tidak senang ya. Jadi wong ora seneng itu. Jadi wong ora seneng itu pasti akan mengungkapkan hal-hal yang berlawanan, itu pasti. Apalagi Allah menyatakan bahwa innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina di surat An-Nisa ayat 101 ya. Jadi Allah menyatakan innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina. Innal kafirina semuanya orang-orang kafir, kanu itu ada sapa wong kafir, lakum untuk kamu sekalian orang Islam. Mereka adalah lakum bagi kamu aduan. Mereka adalah musuh, mubinan yang nyata. Jadi Allah di sini memberikan satu penegasan ya bahwa orang-orang yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mau iman kepada Nabi ya, itulah orang-orang kafir dan mereka itu kata Allah itu memang musuh ya. Jadi musuh itu berlawanan pasti. Kalau kita berjalan ke timur ya, mereka berjalan ke barat. Kita berjalan ke barat, mereka ke timur. Kalau kita dari arah selatan, mereka dari arah utara pasti berbenturan ya, pasti akan benturan. Nah, ini itu sinyalemen Allah di surat An-Nisa ayat 101 ya. Jadi itu memberikan satu penegasan pada kita sehingga kalau ada orang-orang kafir yang menghina kepada Rasulullah itu ya sebenarnya memang apa itu ya wajar karena apa? Karena memang dia tuh musuh ya. Musuh itu pasti mencari-cari untuk menjatuhkan, cari-cari kelemahannya, cari-cari apa walaupun sebenarnya Rasulullah tidak ada kelemahannya. Tapi dicari-cari bagaimana agar Rasulullah jatuh ya, agar dijatuhkan. Walaupun apa itu sebenarnya itu tidak pernah ada pada diri Rasul, tapi itu yang mereka ungkapkan. Karena apa? Karena mereka adalah berlawanan dengan Rasulullah dan kita pengikutnya. Kaum muslimin, para jamaah yang berbahagia ya. Jadi disinilah perlunya kita mengenal. Maka kaitan dengan mengenal ini sangat penting sekali. Jadi tadi dikatakan tak kenal maka tak sayang, maka salah satu petunjuk Allah pada kita bersama di surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna sesungguhnya aku Allah khalaqnakum telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin dari jenis laki-laki wa unsa dan perempuan wa ja'alnakum dan aku jadikan kamu sekalian syu'uban berbangsa-bangsa wa qabailah dan bersuku-suku berkabilah-kabilah. Untuk apa Allah ciptakan manusia ini kok berbangsa-bangsa bersuku-suku ya, tidak jadi satu ya. Ada yang bangsa kulit putih, ada kulit merah, ada kulit hitam, ada kulit coklat ya, ada kulit sawo matang dan sebagainya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya macam-macam ya. Ada yang agamanya B dan sebagainya. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku tidak menjadi satu untuk apa? Apa mereka diciptakan untuk saling gontok-gontokan? Untuk saling menang-menangan? Tidak. Jadi Allah sengaja menciptakan manusia dalam bentuk yang beraneka ragam. Itu untuk apa? Lita'arofu. Agar apa? Mereka saling mau mengenal. Jadi Allah punya maksud, punya tujuan dengan Allah menciptakan manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tidak sama, tidak satu warna, tidak satu, ya, tidak jadi satu tapi saling terpencar. Itu ada maksud lita'arofu untuk saling mengenal. Karena apa? Ya tadi, jadi mengenal ini punya manfaat yang luar biasa. Nah, para jamaah yang berbahagia, kemudian di ayat lanjutnya Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah kamu yang paling takwa. Jadi
kaitannya apa itu bagaimana kita mengenal ya, kemudian dari berbagai macam bangsa, suku dan sebagainya, itu kemuliaan bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena warna kulitnya, tapi kemuliaan di hadapan Allah ada karena ketakwaannya. Nah, para jamaah yang berbahagia, nah dari akibat orang yang tidak mengenal, ya, jadi itu kan itu tadi ya, jadi salah satu faktor di mana terjadi penghinaan, terjadi apa itu penistaan terhadap Rasulullah itu karena salah satu faktornya adalah mereka tidak mengenal. Nah, padahal kalau sampai akibat tidak mengenal terhadap Rasulullah, tidak mau kenal, ya, tidak mau mengenal pribadi Rasulullah, kemudian apalagi berlanjut sampai tidak mau beriman pada Rasulullah sebagai utusan Allah, ya, pasti nanti Allah akan berikan dampak akibat yang lebih buruk lagi, ya. Nah, maka di surat Al-Ahzab ayat 33, ya, maaf, di surat ayat 3, surat 33 ayat yang ke-57, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Yang artinya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yu'dzuna, yang mana mereka menyakiti atau menghina atau meremehkan Allah pada Allah wa rasulahu dan utusan Allah, maka terhadap orang-orang yang seperti ini akibat tidak mengenal, ya, jadi karena nggak mengenal itu pasti dampaknya luar biasa, ya. Maka la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah mengutuk, Allah melaknat terhadap orang-orang yang seperti ini baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di akhirat nanti ada tambahan wa'adalahum adzabam muhina, dan Allah mengancam mereka dengan azab yang hina, azab yang sangat luar biasa kelak di yaumul kiamah, yaitu kepada orang-orang yang menghina, merendahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang mana seseorang akan bersikap atau terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, ini salah satu faktornya pasti karena tidak mengenal. Jadi para jamaah yang berbahagia, nah ini kan ya kita mohon maaf saja ya. Jadi memang di masyarakat kita ya, masyarakat kita yang muslim ini pun kadang-kadang sedikit sekali yang mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu contoh ya, mungkin di antara masyarakat kita, orang-orang kita, mungkin ceritane ninggon sinetron ya, itu wah dua apal kabeh itu sampai si A si B iki bojone iki terus kayak pegatan anak iki anak iki Pak Li iki dan sebagainya, itu di sinetron di Indosiar atau di apa ya, itu kan nah, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu itu ya yang senang nonton sinetron itu. Nah, ini masih apil ya, jadi sampai hafal sekali ceritanya sinetron. Sementara terhadap sosok Rasulullah Muhammad SAW, ya, seorang yang dipilih Allah, seorang yang sangat kita nanti syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Jadi para jamaah yang berbahagia, tadi secara fisik Rasulullah digambarkan, ya, diriwayatkan bahwa beliau itu secara fisik ya, itu badannya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Di riwayat lain, Rasulullah ini kalau apa itu beliau berdampingan dengan orang yang tinggi, ya, maka beliau itu lebih tinggi dari orang yang tinggi itu. Ya, walaupun orangnya itu tinggi, tapi Rasulullah lebih tinggi sedikit dari orang yang tinggi itu. Kemudian kalau beliau berdampingan dengan orang yang pendek, gitu, maka Rasulullah dengan orang yang pendek itu pun selisihnya hanya sedikit. Jadi kan beda dengan kita ya. Beda dengan kita. Ini kalau kita sudah tinggi ya kita dengan orang yang pendek ya jauhnya seperti itu. Misalkan Nasrul itu ya. Jadi Nasrul yang tahun 80 90 jadi bintang film yang tingginya 224 ya. Jadi 2 meter lebih 24 cm kan wah tongklang-tongklang itu Nasrul itu ya.
Itu seandainya dulu Rasulullah berdampingan dengan Nasrul itu Rasulullah pun di atas daripada Nasrul. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi kalau berdampingan dengan orang yang sangat tinggi, itu pun Rasulullah lebih tinggi sedikit dari yang tinggi itu. Tapi kalau dengan yang pendek, itu pun Rasulullah lebih sedikit tingginya dan yang pendek. Luar biasa banyaknya ya. Jadi ada sebagian ulama yang memerinci itu lebih dari 300 mukjizat Rasulullah. Ya. Lebih dari 300 mukjizat Rasulullah. Nah, kemudian kalau dari rambutnya itu kan diceritakan rambut Rasulullah itu tidak keriting tapi juga tidak lurus ya, tapi ngandan-ngandan, nanti sedengan, nanti keriting tidak, lurus tidak. Itulah. Ini sebagian aja, sebagian daripada yang wajahnya yang tidak lonjong tapi agak seperti bulan ya, itu secara fisik. Kemudian Rasulullah kan beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau itu baunya itu harum ya. Jadi kulit Rasulullah itu, badan Rasulullah beda dengan kita ya. Kalau kita kan keringatan sidik ambune kan lengu kayak nyangkrang itu ya. Nah, ora beso ya karbit itu baunya kita. Tapi Rasulullah itu walaupun keringatan itu harum. Nah, inilah sosok sedikit tentang Rasulullah SAW. Nah, kemudian itu secara fisik ya, secara fisik yang secara singkat saja. Kemudian apa yang perlu ya, apa yang perlu untuk bisa kita mengenal lebih jauh daripada Rasulullah SAW ya. Sampai Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat 21, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya laqad kana, sungguh telah ada lakum bagi kamu sekalian fi rasulillahi, pada pribadi Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Nah, para jamaah yang berbahagia, jadi kita untuk bisa mencontoh Rasulullah ya, itu memang kita harus bisa mengenal ya. Jadi kalau kita belum mengenal tuh ya, untuk mencintai kadang-kadang sulit ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi untuk bisa mengenal, untuk bisa menyayangi dan mencintai Rasul, maka ya kita minimal mengenal orang kita sidik ya. Jadi karena waktu kita sangat terbatas. Nah, misalkan ya, sebagai salah satu contoh bagaimana Rasulullah dalam hidup berkeluarga ya, dalam hidup berkeluarga. Mungkin para jamaah ada yang pernah membaca satu buku ya, buku yang judulnya 24 jam bersama Rasulullah misalkan ya. Itu di sana dikisahkan ya. Jadi salah satu dikisahkan bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga. Jadi mungkin para jamaah yang sudah sempat membaca itu ya, itu 24 jam bersama Rasulullah, itu banyak kisah di sana. Misalkan Rasulullah kan Allah kasih istri lebih dari satu ya. Jadi istri Rasul itu lebih dari satu ya. Di syair dinyatakan antis iniswatin wafatul Mustafa khujirna fahtarnan nabiyal muktafa. Jadi bahkan Rasulullah ketika beliau wafat itu masih ada 9 istri ya. Jadi masih ada 9 istri ketika Rasulullah wafat. Nah, yang wafat sebelum Rasul itu dikisahkan itu ada 3, antara Siti Khadijah ya, termasuk Siti Maryam ya. Itu jadi riwayat menyebutkan ada 12 istri Rasulullah. Nah, di mana dari sekian istri Rasulullah itu yang banyak memberikan riwayat tentang kehidupan Nabi itu terutama Siti Aisyah dan Ummi Salamah, itu yang terutama ya. Jadi karena apa? Karena Allah memilih di antara istri Rasulullah itu ada yang diberikan kecerdasan yang tinggi sehingga bisa menjadi juru bicara Rasulullah dalam hal kekeluargaan. Sehingga dengan adanya salah satu istri Rasul yang punya kecerdasan tinggi bisa memberikan informasi tentang kehidupan Rasulullah dalam keluarganya, sehingga itu bisa menjadi
bahan bagi umatnya termasuk kita semua untuk belajar dan mempelajari pribadi Rasulullah, yaitu salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari Allah menjadikan Siti Aisyah dan Ummi Salamah itu menjadi istri Rasul ya, sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam berkeluarga. Sehingga dengan begitu kita sebagai umatnya di dalam berkeluarga bagaimana kita untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan mencontoh pribadi Rasulullah SAW. Nah ini salah satu hal yang bisa kita petik hikmahnya dari salah satu ya atau salah seorang dari istri Rasul itu diberi kelebihan oleh Allah bisa menjadi perawi atau memberikan riwayat tentang kehidupan Rasulullah, yaitu terutama Siti Aisyah. Nah, di mana dalam beberapa riwayat Siti Aisyah ini mengisahkan ya, ini salah satunya yang mungkin bahkan ada sampai dinyanyikan tuh ya, itu ada salah satu penyanyi yang yang membuat syair tentang bagaimana Rasulullah dalam keluarga. Itu syairnya tuh bagaimana, asal sedikit agak lupa ya. Tapi intinya bahwa Siti Aisyah itu kalau minum ya, habis minum, maka Rasulullah pun itu kemudian minum dari gelas Siti Aisyah dan dia meminum di tempat yang bibir Siti Aisyah itu meminum di gelas itu. Nah ini kan betapa menunjukkan kemesraan Rasulullah dengan keluarganya. Dan ini mungkin jarang terjadi di sekitar kita ya. Jadi suaminya kok mau minum ning bekas bekas gelas yang di situ tipae istrinya meminum. Nah, itu mungkin itu ya kalau kita bisa mencontoh itu ya betapa bahagia dan harmonisnya rumah tangga itu. Bagaimana ini gantian ya, hati gantian. Itu nanti misalkan suami yang sudah minum lebih dulu, itu kemudian yang istrinya meminum dengan gelas suaminya dan milih di tempat gelas yang di bibir dari suaminya itu alangkah indahnya. Nah ini kan bagi kita mungkin ini masih rada asing ya. Jadi padahal kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau yang kita ikuti nggone sinetron ya, itu mungkin tidak pernah terjadi ya. Nanti kalau kita belajar berkeluarga kok sing ditiru nggone sinetron, nah itu pasti tidak akan pernah terjadi yang seperti itu yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Kemudian juga di riwayat itu ya, jadi di riwayat lain itu bahkan ini maaf ini ya. Bahkan Siti Aisyah pun mengisahkan bagaimana rumah tangga itu dibina oleh Rasulullah SAW. Itu bahkan Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu beliau ya itu kerap sekali mandi bersama dengan Siti Aisyah dalam satu bejana ya, dalam satu wadah. Ini kan ya nak bian kan urung usum mungkin ya daerah apalagi daerah Mekah ya, daerah Mekah atau Madinah yang pada 1400 tahun yang lalu kondisi air kan tidak seperti di Indonesia. Mungkin sing gawe kolah gede ya ora ono ya. Jadi kolah ya mungkin tidak seperti sekarang. Kemudian ya mungkin bejana yang atau tempat sing model ember sing besar ya mungkin juga tidak banyak. Apalagi ada musik atau sekarang ada mesin penghangat ada mesin penghangat sih ini nah itu ya itu kan itu belum ada lah. Tapi pada saat itu ya Rasulullah dalam mewujudkan satu keharmonisan dalam rumah tangga itu pun mandi bersama istrinya dalam satu tempat itu biasa ya. Ini mungkin bagi kita mungkin terjadi kayak nganten anyar tok mungkin. Nganten anyar itu wis nganten tuwek-tuwek itu wis tidak lagi lah. Ini satu hal yang yang perlu kita tahu bagaimana Rasulullah dalam rumah tangga ini. Kemudian di peristiwa lain ya, Siti Aisyah juga meriwayatkan
Bagaimana tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah itu punya istri lebih dari satu ya. Tapi Rasulullah ini antara satu istri dengan yang lain ya. Ini Rasulullah ya membagi waktu dan harinya itu adil. Kalau tidak ya kalau satu minggu satu musim. Itu Rasulullah. Ya, apa itu antara istri yang satu dengan yang lain itu tidak terjadi kecemburuan. Jadi bagaimana membagi. Ini sangat berbeda dengan mungkin maaf ya. Mungkin di sekitar kita ya ada ya, tidak semuanya. Mungkin ada yang punya istri lebih dari satu, pingkona nengone mbok nom nengkono setengah tahun, nangkon nengone mbok tuwa, itu mungkin dino kayak kadang setengah hari ora ono. Nengkon nengone mbok nom berbulan-bulan. Nah, itu kadang-kadang maaf ini kadang terjadi di sekitar kita. Nah kalau kita memang ingin mencontoh Rasul ya seandainya itu ya, seandainya punya istri lebih dari satu ya harus adil ya, harus adil dalam membagi waktu, membagi malamnya dan sebagainya. Nah, dikisahkan oleh Siti Aisyah ya. Ketika Rasulullah kan itu membagi waktunya ya, di giliran waktunya kan dibagi. Nah, ketika sampai datangnya giliran di rumah Aisyah itu ya, itu dikisahkan waktu itu Rasulullah ya itu karena beliau agak kemalaman di masjid ya. Jadi karena waktu itu Rasulullah terkesima dengan seorang sahabat yang membaca Al-Quran itu bacanya bagus sekali. Itu Rasulullah ketungkul ya. Ketungkul mendengarkan ada seorang sahabat yang membaca Quran bagus sekali. Nah, itu suaranya bagus, bacanya bagus. Itu Rasulullah ketungkul ngerungokke. Nah, sehingga beliau pulang ke rumah Aisyah itu agak terlambat. Jadi Aisyah pun dia nganti-nganti di rumah. Jadi waktu sudah jam ini ya. Biasanya mungkin jam 8 atau jam 9 tuh Rasulullah anak gilirannya sudah datang tuh. Pas giliran itu sudah datang. Tapi ini sudah jam 8, 9 kok belum datang ya. Itu ada apa? Adalah Rasulullah di masjid ya. Jadi Rasulullah ketungkul mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya yang baik sekali. Nah karena pada jam yang biasanya Rasulullah sudah datang di rumah Aisyah, itu Rasulullah kok belum datang ya, maka Siti Aisyah itu ya hatinya bertanya-tanya. Sampai akhirnya karena pada jam wis dilewati kok sudah misalkan biasanya jam 9 ya, jam 9 sudah sampai ya, itu kok belum, akhirnya Siti Aisyah menutup pintunya. Nah, setelah pintunya ditutup oleh Aisyah, itu selang beberapa saat, ini Rasulullah pulang. Ya, Rasulullah pulang. Nah, Rasulullah merasa bersalah ya, karena biasanya jam sekian ya, mungkin jam 8, 9 sudah sampai di rumah Siti Aisyah pada gilirannya itu ya. Tapi kok malam itu agak terlambat ya. Rasulullah ini ya dia merasa bersalah, tapi Rasulullah juga tidak mau kemudian pindah ke istri yang lain enggak. Ya. Jadi Rasulullah tetap ada di situ ya. Bahkan Rasulullah itu karena khawatir membangunkan Siti Aisyah nanti mengganggu ya. Jadi maka Rasulullah tidur di depan pintu. Jadi Rasulullah malam itu tidur di depan pintu di luar rumah. Maka begitu ya Siti Aisyah yang ada di dalam ya. Jadi Siti Aisyah itu di malam itu kan kemudian Siti Aisyah ya mikir, mengapa Rasulullah tidak pulang ya, tidak ke rumah saya malam ini, mengapa? Siti Aisyah di kamar dia mikir sendiri, mikir sing orang-orang mengapa Rasulullah tidak ke rumah saya. Nah, sementara Rasulullah juga dia ada di depan pintu, dia mikir mengapa pintu-pintu si Aisyah kok sudah dikunci ya, sudah dikunci lah ini. Jadi antara Rasulullah dan Siti Aisyah itu masing-masing mikir mengapa saya dikunci pintunya. Siti Aisyah mikir mengapa Rasulullah tidak datang ya. Nah, keduanya itu baru antara Rasul dengan Siti Aisyah
itu baru ngerti sebabnya setelah Siti Aisyah pagi-pagi menjelang subuh, itu Siti Aisyah mau ke masjid membuka pintu, tek, Masya Allah. Ya. Siti Aisyah kaget, Siti Aisyah menangis. Ya. Siti Aisyah menangis melihat Rasulullah tidur di depan pintu. Siti Aisyah misalnya, ya Rasul, mengapa ya Rasul kok tidur di sini? Mengapa ya Rasul kok jenengan kok tidak mengetuk pintu? Kok sampai jenengan kok tidur di sini ya Rasul? Kedinginan di malam ini. Itu tanpa bantal, tanpa selimut ya. Nah, apa jawab Rasulullah? Baik Aisyah, ya. Rasulullah pun juga menangis. Saya tidak tega mengetuk pintu tadi malam. Saya kasihan. Saya kasihan mengganggu kamu yang sudah tidur. Jadi Rasulullah kasihan kalau Aisyah yang baru tidur, kemudian diketuk pintunya, harus bangun lagi dan membuka pintunya. Goro-goro mungkin ingin suaminya masuk ke rumah. Jadi Rasulullah tidak ingin itu mengganggu istrinya yang sedang tidur itu. Padahal sebenarnya Aisyah sendiri itu mungkin tidak bisa tidur di malam itu karena apa? Menanti kedatangan Rasulullah. Nah, di sini akhirnya apa? Ya sehingga apa? Di pagi itu ya terjadi saling peluk antara Rasulullah dengan Siti Aisyah yang Rasulullah kemudian menyatakan ya maaf saya Aisyah tadi malam saya ketunggul mendengarkan ada si sahabat ya, salah seorang sahabat yang bacaan Qur'annya bagus ya, Rasulullah ketunggul mendengarkan itu. Nah, ini bagaimana ya kalau kita mengenal pribadi Rasul yang demikian luar biasa ya Allah ya. Kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya ya kita sekarang ini kita pulang dari mana ya, kita pulang dari apa ya, kemudian sampai rumah istri sudah tidur ya, itu mungkin maaf ini bapak-bapak mungkin ya pintunya digedor-gedor, tangi, mungkin digodoki kabeh, jendela-jendela tutuki kabeh. Karena apa? Atau merasa kedinginan di luar. Itu mungkin kalau kita yang sekarang ini mengalami pulang ke rumah kok istri sudah tidur pintunya dikunci, mungkin akan terjadi itu dodoki rumahnya sampai istrinya bangun. Nah, sementara contoh yang Rasulullah berikan ya, itu Rasulullah tidak berani mengetuk pintunya karena apa? Khawatir kasihan nanti si istri harus bangun kembali, harus terganggu tidurnya. Dan itu sering ya, kalau kita baru ayub-ayuban mungkin baru tidur setengah jam, 1 jam di malam hari, kok kemudian ada orang ngetok pintu, nah itu kita harus bangun, itu biasanya kita sirai ngeluh kenapa? Nah itu mungkin leturu kemanjon ya, itu terjadi seperti itu. Tapi Rasulullah ya, ini Rasulullah menjaga istri supaya tidak sampai seperti itu, direwangi ridho ya, ikhlas tidur di luar rumah di depan pintu ya. Ini tanpa alas, tanpa bantal, tanpa selimut. Nah ini bagaimana kita mengenal sosok Rasulullah. Lah ini kena wong sing ora ngerti ya. Wong ora ngerti itu Nabi Muhammad dicedina, dan sebagainya. Itu kayak wong Perancis ini. Ya, itu kan karena tidak mengenal ini. Nah, kemudian juga bagaimana Rasulullah dalam mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga ya. Itu Siti Aisyah mengisahkan ya. Jadi Siti Aisyah mengisahkan bahwa suatu kali Rasulullah itu sedang dalam perjalanan ya, mau perjalanan dengan rombongan. Nah, kebetulan waktu itu Siti Aisyah sudah bersama rombongan kaum perempuan. Kaum perempuan itu Siti Aisyah bersama rombongan itu. Nah, kemudian Rasulullah ada di belakangnya, kemudian Rasul menyusul Siti Aisyah. Nah, kemudian setelah Rasulullah menyusul, itu Rasul bersabda kepada Siti Aisyah dan rombongan itu. Jadi kepada rombongan itu Rasul menyarankan sudah Siti Aisyah biar rombongan ini mereka lebih dulu ya, nggak apa-apa silahkan. Nah kamu pelan-pelan ya, kamu temani aku. Itu kata Rasul ya. Gitu. Nah kemudian setelah rombongan yang putri grup Siti Aisyah tadi sudah jalan lebih jauh ya, kemudian apa kata Rasul? Ya Aisyah. Ya. Bahkan Rasulullah jarang ya itu memanggil Siti Aisyah itu pakai namanya itu jarang. Bahkan yang banyak dengar adalah ya Khumairah.
memanggil Siti Aisyah tidak pakai hei Aisyah, enggak, tapi ya Humairah wae merah jambuku ya. Nah, itu kan mungkin sekarang ini ya banyak suami yang memanggil istrinya itu kadang ya teko jenenge peh misalkan jenenge karena ya kok ini itu kadang itu kadang-kadang seperti itu. Padahal Rasulullah memberi contoh bagaimana memanggil istrinya itu dengan panggilan ya Humairah wae merah jambuku. Nah, di mana kemudian Rasulullah menyampaikan pesan pada Sayyidah Aisyah ya, atau menyampaikan sesuatu Aisyah atau ya Khomerok, coba kita sekarang nih kita lomba lari ya itu. Nah, di sini Rasulullah mengajak Siti Aisyah untuk lari ya, untuk lari lomba lari. Nah, Siti Aisyah mengatakan waktu itu saya masih katakan ya masih terengginas ya, hati badan saya belum segemuk itu ya, hati masih langsing. Itu dalam lari yang pertama itu Rasulullah kalah ya, menang Siti Aisyah. Itu mungkin jarak berapa ratus meter ya. Itu Rasulullah kalah dari Siti Aisyah. Nah, kemudian pada beberapa tahun berikutnya, itu waktu berikutnya, itu hal itu terulang lagi. Jadi Rasulullah ingin mengulang sesuatu yang dulu pernah terjadi, di mana Rasulullah lomba lari dengan Siti Aisyah, itu Rasulullah kalah. Nah, di lomba yang kedua itu ya, itu juga terjadi rombongan Siti Aisyah dengan para sahabat-sahabat yang lain yang putri. Itu Rasulullah pesan pada Siti Aisyah ya, nah, silahkan rombongan lebih dulu ya, silahkan jalan dulu. Nah, kemudian setelah mereka jalan dulu, Rasulullah mengulang pada Siti Aisyah ya Khomairah ya, kita lomba lari lagi ya, kita lomba lari lagi. Nah, Siti Aisyah meriwayatkan di yang kedua itu karena Siti Aisyah badannya agak besar ya, sudah agak besar, itu Siti Aisyah kalah dalam lari dengan Rasulullah. Nah, di sini menggambarkan ya, kemudian Rasulullah pun menyatakan, ya Aisyah, nak dulu saya kalah dari kamu lah, sekarang giliran, jadi satu-satu ya, ini satu-satu, aku biar kalah, saiki aku menang. Nah, ini Rasulullah walaupun peristiwa itu sudah berselang beberapa waktu, tapi masih mengaitkan antara yang dulu dengan yang sekarang. Sehingga apa? Itu ya secara psikis ya, secara psikis itu ya bagaimana ada kenangan-kenangan masa lalu. Maka di sini para jamaah yang berbahagia, jadi seorang bapak dan seorang ibu atau seorang suami dan istri ya, itu kalau pengen mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang harmonis ya, ini jangan lupakan ya, kenangan-kenangan masa lalu yang indah itu perlu diungkap ya. Jadi puing-puing kenangan masa lalu, mimpi-mimpi indah, itu kadang perlu ya. Jadi kenangan masa lalu itu untuk mengungkap apa ya. Jadi seorang suami dan istri itu sehingga apa? Ya mungkin ya kenangan-kenangan yang indah yaitu yang diingat diungkapkan ya, diungkapkan di sela-sela di telinga sang istri atau apa ya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menyarankan bahwa yang namanya rumah tangga itu harus banyak senda gurunya ya. Jadi Rasulullah memberikan contoh dalam keluarga itu atalaub ya, akeh permainan. Jadi akeh permainan. Jadi ojo sepaneng. Dalam berumah tangga seorang suami dengan istri itu ojo mainnya komando, atasan dan bawahan jangan ya. Tapi seperti teman dan saling banyak berguru itu guru-guruan itu dan banyak permainan sehingga suasananya itu tidak tegang ya. Jadi itu contoh yang diberikan Rasulullah dalam berkeluarga itu dalam rumah tangga itu tidak mainnya wong lanang iki ya itu tidak, tapi bagaimana dibuat situasi yang banyak sendaguru. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, para jamaah yang berbahagia, kemudian apa yang Rasulullah contohkan ya, itu sekelumit tentang Rasulullah dalam hal keluarga. Kemudian Rasulullah terhadap pelayannya ya, dia adalah salah seorang sahabat yang namanya Anas ya. Di mana Anas ini sekitar 16 tahun menjadi pelayan Rasul. Jadi sekitar 16 tahun itu melayani Rasul. Itu Anas menceritakan bahwa selama 16 tahun dia melayani Rasul,
itu Rasulullah tidak pernah mengatakan ini begini, tidak. Atau lakoni seperti ini, tidak. Anas mengisahkan bahwa setiap kali Rasul mengungkapkan sesuatu itu pakai kalimat, jadi bagaimana kalau misalkan begini. Jadi bagaimana. Jadi Rasulullah tidak sifatnya otoriter ya. Jadi kamu harus begini, tidak. Tapi justru bagaimana kalau begini. Jadi Rasul ingin memberikan saran, tapi juga Rasulullah ingin tahu seperti apa pendapat dari bawahannya itu, yaitu terutama dari Anas yang sekitar 16 tahun melayani Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah yang namanya main komando. Nah, ini sekelumit tentang pribadi Rasulullah. Nah, para jamaah yang berbahagia, nah kaitannya dengan bagaimana Rasulullah SAW ya, ini itu kaitan dalam keluarga, kemudian dengan orang lain bagaimana. Ya, ini Rasulullah kan dicerita yang masyhur ya, atau kisah yang sangat masyhur itu. Ini bahkan Rasulullah pada waktu di Madinah ya. Ini bagaimana Rasulullah punya ya menunjukkan sikap yang luar biasa ya, luar biasa terhadap seorang Yahudi. Padahal Yahudi itu ya, itu Rasulullah suatu hari ya, itu ketika Rasulullah datang di Madinah, itu di Madinah kan di sana banyak orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kan salah satu yang paling dibenci adalah Rasulullah. Karena orang Yahudi itu sangat ingin Nabi terakhir itu adalah dari kalangan Yahudi. Mereka tidak ingin Nabi terakhir, Rasul terakhir itu dari kalangan luar Yahudi. Maka ketika ya termasuk dulu ketika Rasulullah Muhammad itu ketika usia 12 tahun dia dikenal oleh siapa itu Bukhairah ya. Bukhairah ketika dia mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad ini yang sudah perjalanan sampai mau ke Sam dengan pamannya Abu Thalib, maka pesan Bukhairah adalah bawa pulang anak ini. Ya Abu Thalib bawa pulang. Saya khawatir nanti kalau Muhammad ini ya, si anak ini tuh sampai ke Sam, konangan orang Yahudi, dia akan dibunuh. Nah, karena apa? Itu Yahudi sangat ingin bahwa Nabi terakhir itu adalah dari mereka. Nah, para jamaah yang berbahagia, nah, sosok Rasulullah Muhammad SAW ini ya, ini kan ternyata yang mengenal dulu ya, yang mengenal dulu bahwa dia Rasul adalah Bukhairah. Jadi yang mengenal ya, maka itu tadi kita katakan yang tidak kenal maka tak sayang. Nah, Bukhairah sang pendeta Nasrani ya. Jadi yang mengenal Nabi, yang mengumumkan Muhammadnya kan jadi Nabi itu pertama adalah orang Nasrani, pendeta ya. Pendeta Nasrani karena apa? Dia mengenal ciri-ciri Rasul terakhir itu dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur sudah disebutkan. Maka begitu Bukhairah ya, Bukhairah itu tahu anaknya ini ketika diajak berdagang oleh Abu Thalib ya, maka Bukhairah pun ya dia sangat sayang kepadanya. Bahkan kemudian menyarankan agar perjalanan Abu Thalib dengan Nabi Muhammad yang kecil itu yang 12 tahun tidak dilanjutkan kenapa? Khawatir nanti akan dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, setelah Nabi Muhammad ini diutus ya, di sekian puluh tahun kemudian ya, kemudian mungkin sekitar 40-an tahun setelah Nabi di Mekah 13 tahun, kemudian Nabi ke Madinah ya. Setelah di Madinah, di sana kan banyak orang Yahudi. Nah, di antara orang Yahudi itu ada mereka yang buta ya. Yang buta yang setiap pagi itu mencaci maki Nabi Muhammad, dia di pasar ya, dia di pasar sebelah di pasar Madinah ya. Ning pertigaan di pasar itu ada pertigaan dalam satu riwayat. Nah, si Yahudi yang buta itu dia duduk di situ sambil mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasulullah dicaci maki waktu itu, padahal beliau sebagai penguasa di Madinah ya, sebagai seorang penguasa. Itu Rasulullah tidak marah juga ya. Rasulullah tidak marah. Jadi justru si Yahudi ini setiap pagi disuapi oleh Kanjeng Nabi. Setiap pagi disuapi, dia sambil nyaci maki Rasulullah, disuapi oleh Nabi. Ini kan aneh ya. Jadi dicaci maki, tapi Rasulullah dengan kebesaran jiwa ini tetap disuapi.
Nah, setelah Rasulullah wafat, nah ini ya, setelah Rasulullah wafat, itu Abu Bakar dia tahu. Jadi Abu Bakar, beliau tahu bahwa setiap pagi Rasulullah itu menyuapi si Yahudi di pasar itu, yang buta itu. Nah, kemudian Abu Bakar itu melanjutkan ya. Abu Bakar setelah ditunjuk menjadi khalifah, beliau melanjutkan apa yang dilakukan Rasulullah menyuapi si Yahudi tadi. Nah, si Yahudi kaget ya. Si Yahudi tadi kaget yang buta tadi, dia begitu disuapi oleh Abu Bakar, itu rasanya ke orang podo dengan yang kemarin. Si Yahudi dia berontak hatinya. Ini pasti bukan yang kemarin. Ini siapa nih yang menyuapi? Ini bukan yang kemarin ini. Loh, kemarin gimana? Cara nyuapnya tidak seperti ini. Loh, memangnya kok kamu tahu kalau bukan yang kemarin? Itu caranya nggak sama ini. Nah, terus akhirnya Abu Bakar tanya, loh kamu tahu siapa kemarin yang menyuapi kamu? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu. Mosok kamu nggak tahu. Saya nggak tahu yang menyuapi. Kemudian jawab Abu Bakar apa? Nah, yang kamu caci maki, itu yang menyuapi kamu setiap pagi. Jadi itu Muhammad itu. Iya, itu Muhammad Rasulullah. Si Yahudi tadi kaget. Ya. Ternyata ya orang yang saya caci maki setiap pagi, ya di pasar dia ngomong Muhammad tentang dia orang sihir, dia dan dia maju dan sebagainya. Ternyata dia yang rumati setiap pagi. Setiap pagi. Abu Bakar bilang, iya. Akhirnya apa sih Yahudi? Nah, dia mau bertobat, mau minta maaf pada Rasul, sudah kadung terlanjur. Rasulullah sudah enggak ada. Nah ini betapa hebatnya pribadi Rasulullah ya, walaupun beliau dicaci maki orang Yahudi ya, tapi dia tetap memberikan suapan nasi. Nah, ini mungkin yang jarang terjadi bagi kita ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita contoh. Nah, di samping ya memang ada ya di ayat yang Rasul dikatakan bi'asyidu alal kufar, dia sangat keras terhadap orang-orang kafir ya. Tapi di sini ada konteks ya, dalam hal apa? Rasulullah keras yang orang kafir itu dalam konteks apa atau dalam hal apa? Maka ini harus kita bisa memilah dan memilih ya. Ya kita memang harus keras terhadap orang kafir, tapi dalam hal apa, dalam saat bagaimana? Kalau di saat perang dalam kondisi ya memang harus ya. Tapi dalam kondisi yang normal ya, itu bahkan Rasulullah menunjukkan akhlak yang luar biasa santunnya kepada mereka. Nah, ini untuk apa? Nah, disinilah salah satu rahmat Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi oleh Allah dikasih hati yang penuh kasih sayang kepada siapapun. Ini Allah ungkapkan di surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Yang artinya di surat Al Imran surat nomor 3 ya, ayat 159. Di sana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena sebab ya, karena rahmat Allah ya, karena kamu mendapat rahmat dari Allah ya. Kata Allah, lintalahum. Kamu bersifat lembut ya, bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad punya hati yang lembut ya, punya hati yang pemaaf, punya hati yang penyayang, punya hati yang lembut ya terhadap siapapun ya, baik terhadap orang yang beriman maupun terhadap orang-orang yang tidak beriman, yang membenci dia ya, yang mencaci maki dia ya. Itu karena apa? Rahmat Allah. Jadi termasuk kita semuanya. Kalau kita punya hati yang lembut, punya hati yang pengasih, penyayang ya, itu juga karena rahmat Allah. Jadi maka disinilah Allah menyatakan walau kunta faddon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Muhammad, sekiranya kamu kok faddon ya, kamu punya sikap yang keras. Ghalidhal qalbi, lagi pula kamu keras hati. Apa kata Allah? Lang faddu min haulik. Pasti mereka akan lari dari kamu. Jadi
Allah memberikan rahmat berupa hati yang lembut kepada Rasulullah ya. Ini punya maksud tujuan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu supaya orang-orang itu tidak lari terhadap dakwah Nabi. Jadi Nabi ini kan dalam dakwah itu memang ya harus pandai-pandai mengambil hati orang yang didakwahi. Dan ini maaf, ini yang kadang-kadang sekarang ini ya maaf ya memang ada di sekitar kita yang ada dakwah dengan caci maki ya, dakwah dengan menghujat dan sebagainya. Itu dampaknya luar biasa. Apa dampaknya? Mereka akhirnya apa? Mereka lari dari kita. Ya. Maka dalam dakwah itu ya kita contoh bagaimana Nabi berdakwah. Maka nanti di surat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat yang 125. Di surat 16 ya, surat 16 ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ud'u ila sabili rabbika. Muhammad, ajaklah orang-orang itu ya, manusia itu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Ajak untuk dengan apa? Bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Jadi Allah pesan pada Nabi di dalam berdakwah ya, itu bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Karena apa? Kalau kita dalam dakwah ya, dalam kita mengajak orang kok kita tidak dengan bijaksana, tidak dengan mau'izah, nasihat yang baik, kok nasihatnya kok malah mencaci maki ya, menghina dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Allah di Ali Imran ayat 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau sekiranya kamu keras ya, ucapannya keras ya. Jadi ghalidha maksudnya di situ adalah faddan. Faddan itu keras ucapannya, kaku ya, kasar. Ghalidhal qalbi ditambah keras hatinya. Ucapannya kasar, hatinya kasar ya. Lang fadu min halik, pasti mereka akan lari dari kamu. Ya gampangannya kita sendiri ya. Kita sendiri nak delok ada saudara kita, tetangga kita sing omongannya seremang-seremongnya ceplas-ceplos, nak ngomong nyerik ke hati ya. Itu pasti kita akan menjauh ya. Apalagi kalau dia punya profesi penjual ya. Nah, penjual kok nadane ngaro wong ora gelem senyum ya. Enggak mau senyum, malah raut mukanya aja cemberut, omongannya kok seperti itu ya. Nah, pasti enggak ada orang yang mau mendekat untuk membeli lah. Nah, seperti kita kan, ya maaf ya, kita kan dalam dakwahnya kan juga dalam kampanye kita memperdagangkan atau kita ibaratnya kita pedagang ya. Pedagang dalam arti kita menawarkan dakwah kita kepada orang lain ya, kan kita menawarkan untuk apa? Untuk mereka mau mengikuti. Nah, untuk mereka mau ikut ya, kita maka saran dan perintah Allah kepada Nabi dan perlu kita contoh adalah maka bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Nah, dengan begitu kata Allah, kalau itu yang dilakukan ya, kita tidak keras hati tapi dengan lemah lembut, maka mereka akan dekat dengan kita, akan mau, insya Allah akan mau menerima dakwah kita. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah, sehingga Rasulullah ya, ini para sahabat cintanya luar biasa pada Rasul ya, maka kita sebagai umatnya ya, itu sudah seharusnya kalau kita mengikuti contoh Rasul Muhammad SAW. Maka di salah satu ayatnya di surat Ali Imran ya, surat 3 ayat 31, Allah pesan kepada kita. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakan Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jadi kalau kita ini memang betul-betul cinta pada Allah ya, kita senang pada Allah, maka pesan Nabi fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti dalam hal apa? Ya kita pertama ikut tauhidnya Nabi ya, ikut agamanya Rasul, yaitu Islam, iman dulu. Islam dulu. Kemudian apa? Setelah kita iman Islam, ya maka otomatis kita bagaimana mengikuti
petunjuk-petunjuk beliau, termasuk perilaku beliau dalam berkeluarga, ya, dalam bermasyarakat, dalam berdakwah, dalam menegakkan agama dan sebagainya. Itu insya Allah ya, dengan begitu ya, itu insya Allah kita nanti akan bisa berjumpa dengan Rasulullah di yaumul qiyamah, ya, di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, para jamaah yang berbahagia, di akhir pertemuan ini ya, maka Allah mengingatkan kepada kita di surat At-Taubah ya, surat nomor 9 ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Nah, kemudian Rasul punya keistimewaan yang tidak kita miliki, yaitu apa? Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah ini punya sikap azizun, punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Apa yang menyusahkan kita, menyusahkan umatnya, itu bagi Rasulullah sangat berat itu. Artinya apa? Rasulullah mikir ke kita itu sampai luar biasa. Kalau umatnya itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan, atau sesuatu yang berat bagi umatnya atau menyusahkan umatnya, itu Rasulullah mikir ke luar biasa. Azizun, sampai Rasul terasa berat ya. Berat mikir ke umatnya itu. Kemudian harisun alaikum. Harisun ya. Rasulullah ini sangat ingin kita itu bisa beriman dan Islam. Jadi Rasulullah itu harisun. Sangat ingin agar manusia itu semuanya beriman dan Islam. Mengapa? Karena hanya Islam inilah yang agama akan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Ya. Nah, termasuk mungkin bagi Bapak Ibu ya yang kemarin nonton menyaksikan di TV One ya, itu kan di Madura ya, itu Bapak Kiai Haji Baidowi yang dikubur sudah sekian tahun itu ketika kuburnya karena tergerus air kebanjiran, kuburnya ambrol dan akhirnya Pak Haji Baidowi kan itu juga masih terbongkar kuburnya, ternyata masih utuh ya. Kemarin sore ditampakkan di TV One, itu ternyata jasad beliau masih utuh, bahkan ya itu termasuk kain kafannya masih utuh. Nah, ini satu gambaran betapa Rasulullah sangat ingin manusia itu ya semua mengikuti agamanya Allah, yaitu agama Islam. Karena apa? Itu yang akan menyelamatkan dunia sampai akhirat. Nah, terbukti orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah itu termasuk dikubur sudah sekian tahun ya, sekian puluh tahun, termasuk dalam satu riwayat ya jenazahnya paman Nabi Hamzah itu ketika Muawiyah waktu itu ya mengadakan penggalian saluran air di Uhud ya, di Uhud itu juga menggali lewat kuburnya Hamzah paman Nabi yang syahid dalam perang Uhud itu ternyata itu kena salah satu tangan jadi Hamzah itu masih mengeluarkan darah. Jadi masih mengeluarkan darah. Jadi maka betul apa yang dijanjikan Allah dan Rasul bahwa termasuk orang yang mati syahid ya itu bahkan dijaga mereka masih hidup si Allah. Dan itu Hamzah sudah sekian puluh tahun, sudah lebih dari 50 tahun ketika Muawiyah memimpin ya. Itu badan Hamzah yang sudah terkubur 50 masih mengeluarkan darah. Jadi di sini maka Nabi sangat ingin ya bagaimana manusia itu mau beriman dan Islam, karena apa? Itulah yang akan menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Maka Allah mengatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu punya sifat ya juga alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sangat ingin kita itu beriman dan Islam, kemudian bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada saat yang berbahagia, maka sudah semestinya ya bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan kelak kita bisa berjumpa dan bisa berkumpul dengan Rasulullah ya, itu apa yang dibawa oleh Rasul ya, salah satu agamanya, iman Islamnya ya, kemudian perilaku Rasulullah, mari kita berusaha
untuk bisa mencontoh, meneladani, walaupun mungkin tidak bisa 100% ya, tapi minimal ya, termasuk dalam kita minum, ya makan harus pakai tangan kanan, ya. Kita memulai apapun dengan bacaan basmalah, diakhiri dengan baca hamdalah dan sebagainya, termasuk kita pakai serandal apa itu dari yang kanan ya, di sunnah-sunnah Rasul kita hidupkan insya Allah dengan niat kita mengikuti Rasulullah dalam sunnah keseharian, itu insya Allah kita nanti bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul. Amin Allahumma amin.